guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama Prista di channel YouTube Paracaka Prista. Oke guys, kali ini kita akan ngebahas tentang tempat-tempat terangker di Jepang. Oke, di sini aku membahas ada 7 tempat terangker di Jepang ya guys. Langsung kita masuk aja ke ceritanya. Untuk tempat yang pertama yaitu ada kurva SSS atau triple S di Okinawa. Konon para prajurit kerap menghantui bagian jalan ini. Bagian yang paling menyeramkan adalah pengunjung sering merasakan mual, pusing, dan perasaan tangan seseorang di tubuh mereka. Jadi saat mereka melewati jalan tersebut, mereka merasakan ada yang mual, ada yang pusing, bahkan ada yang merasa mungkin dipegang kakinya, dipegang tangannya, bahunya, kayak gitu guys. Serem ya guys. Lalu banyak paranormal yang mengatakan kalau tempat ini dipenuhi oleh energi negatif. Jadi kemungkinan kurva triple S di Okinawa ini banyak dihuni oleh mungkin hantu-hantu yang jahat guys. Kita langsung lanjut ke cerita yang kedua, yaitu ada Weekly Mansion Akasaka. Merupakan hotel paling berhantu di daerah Tokyo, Jepang. Banyak atau segudang paranormal activity pernah dirasakan oleh orang-orang yang menginap di hotel tersebut. Seperti ada kabut putih dari ventilasi, lalu didorong di kasur saat tidur, atau juga ada pernah tamu wanita yang mengaku diseret ke lantai kamar seperti jadi dari diseret waktu dia berjalan, lalu dia langsung diseret sampai di lantai taman hingga punggungnya memiliki bekas cakaran. Jadi kemungkinan ya guys, di hotel tersebut itu banyak dihuni oleh sosok-sosok menyeramkan yang mungkin mereka tidak suka hotel tersebut ditempati atau terdapat banyak manusia. Hotel ini telah dirobohkan. Pada zaman dulu telah dirobohkan, tetapi ada bangunan baru yang berdiri di lokasi itu. Kemungkinan besar bangunan baru tersebut juga dapat dihuni oleh mereka. Dan mungkin jika dipergunakan lagi akan menyebabkan beberapa kegiatan seperti mungkin terdapat seperti kejadian-kejadian aneh sebelumnya guys. Sekarang kita lanjut ke cerita ketiga, yaitu ada di gerbang Ikego. Tempat ini adalah kamp konsentrasi pada Perang Dunia Kedua, di mana ribuan tahanan Korea dan Cina meninggal karena kerja paksa. Jadi di tempat ini dulu adalah tempat sebagai tempat kerja paksa untuk orang-orang Korea dan Cina yang ada di Jepang. Lalu ada 3 gerbang yang memisahkan tempat ini. Jadi ada 3 gerbang, yaitu gerbang utama, gerbang tengah, dan gerbang belakang. Beragam penampakan horor sering menimpa penjaga di gerbang tengah. Konon katanya, mereka yang bertugas di gerbang tengah sering mendengar langkah kaki, suara, dan penampakan dari tentara Jepang yang tidak memiliki kaki. Cerita tentang banyak orang yang sedang berada di tempat ini membuat siapapun sering merinding saat mendengarnya. Kita lanjut ke cerita keempat. Di sini ada Hotel Nakagusuku. Hotel Nakagusuku, susah banget ya guys. Hotel Nakagusuku dibangun di dekat Kastil Nakagusuku di Okinawa. Objek wisata yang terkenal
Lalu untuk pemilik hotel ini berencana membangun tempat wisata dan hotel untuk pelancong yang menghadiri pameran laut Okinawa pada tahun 1975. Namun, beberapa insiden fatal yang terjadi membuat pembangunan hotel dan tempat wisata ini berhenti. Konon katanya, sejak awal para biksu memang tidak merestui pembangunan tempat itu, dikarenakan terdapat kuburan kuno dan situs suci di atas bukit. Ini bisa menimbulkan kemarahan pada roh-roh yang ada di bukit tersebut. Lalu untuk cerita horor yang beredar membuat pemilik kesal dan memutuskan untuk bermalam di sana. Jadi pemilik hotel dan tempat wisata tersebut memutuskan untuk menginap di hotel tersebut untuk membuktikan apakah tempat tersebut memang menakutkan, mistis, horor, dan bahkan terjadi kemarahan dari roh-roh setempat. Niat ingin membuktikan kisah tersebut hanyalah rumor semata, tetapi dia malah ditemukan sudah gila pada pagi harinya. Jadi guys, pemilik hotelnya itu kan ingin membuktikan bahwa tempat tersebut tidak menakutkan dengan cara dia menginap di tempat tersebut. Tapi alhasil saat pagi hari ditemukan, pemilik itu malah sudah menjadi gila guys. Gitu. Nah, kita lanjut ke cerita kelima, yaitu ada di gedung sekolah bundar yang terletak di Bibai, Hokkaido, yaitu memiliki gedung sekolah terbengkalai yang dikatakan sebagai salah satu bangunan paling berhantu di Jepang. Kini sekolah itu hanya ditumbuhi rumput liar dan pepohonan. Sebab sekolah tersebut mulai ditinggalkan pada tahun 70-an. Pemburu hantu dan sekelompok orang pemberani kerap datang ke sini untuk merasakan pengalaman paranormal. Orang-orang melapor mendengar suara aneh di malam hari, seperti ada langkah kaki dan teriakan yang sangat nyaring, serta terdapat kegiatan seperti sekolah pada umumnya guys. Jadi menakutkan ya guys, orang yang mungkin mencoba untuk masuk ke sana pada malam hari, mungkin mereka merasa bahwa di sana masih terdapat aktivitas seperti sekolah, seperti langkah-langkah kaki, suara-suara, ya kan. Menakutkan sekali untuk menjadi sekolahan. Udah, kita lanjut ke cerita ke-6, yaitu ada gerbang Camp Hansen 3. Berada tepatnya di Pulau Okinawa yang menjadi bukti nyata dari peristiwa paling berdarah ketika Perang Dunia Kedua. Banyak tentara Jepang dan pasukan Amerika yang tewas di tempat ini. Camp Hansen di Okinawa yang juga merupakan markas Korps Marinir Amerika Serikat dikatakan sebagai salah satu tempat paling berhantu di Jepang juga. Lalu masyarakat Jepang mengatakan bahwa seorang prajurit sendiri muncul di sini dengan pakaian berlumuran darah dan meminta rokok. Sejumlah orang juga telah melaporkan penampakan semacam itu saat mengunjungi camp tersebut. Setelah berita itu mencuat dan menjadi ramai, gerbang camp telah ditutup dan tidak ada yang diizinkan masuk. Jadi setelah berita itu gempar atau beritanya itu terdengar di seluruh daerah Okinawa di Jepang, pemerintah pun menyarankan atau menyuruh untuk menutup gerbang camp. Oke guys, kita lanjut ke cerita yang ke-7. Oke, cerita ke-7 ada jembatan Oiranbuchi. Untuk ceritanya, eksploitasi wanita telah ada sejak pada abad-abad yang lalu. Tetapi kisah pelacur dan Oishi Yamanashi masih menghantui orang hingga hari ini. Jembatan Oiranbuchi termasuk di antara tempat paling menakutkan di Jepang. Pada abad ke-16, pemilik tambang emas sekaligus rumah bordir klan Takeda kalah dalam pertempuran Nagashino. Mereka memotong tali jembatan agar tambang tidak dikuasai oleh musuh
dan mengakibatkan 55 orang atau pelacur tewas mengenaskan. Dikatakan bahwa ratapan dendam dan tangisan para wanita masih bisa terdengar dari jembatan yang ada di bawah. Jadi guys, untuk jembatan Airan Buci ini dia menjadi tempat paling menakutkan di Jepang dikarenakan ada kisah pada abad ke-16 pemilik tambang emas dan rumah bordir klan Takada kalah pertempuran di Nagashino yang menyebabkan mereka memotong tali jembatan tersebut dan mengakibatkan 55 orang atau yang disebut pelacur tewas mengenaskan. Jadi arwah para pelacur itu masih sering menghantui masyarakat sekitar atau orang-orang yang melewatinya karena mereka memiliki dendam yang sangat besar. Jadi terdengar tangisan, terus seperti ada orang berbicara dan tawa-tawa yang mengakibatkan tempat itu dijuluki tempat termenakutkan di Jepang. Mungkin sekian guys cerita dari aku untuk hari ini. Kita akan lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Jangan lupa ya guys, komen kalian mau cerita apa dari aku. Oke. Terima kasih. Bye bye. Sampai ketemu besok lagi.